Makanya saya jalan keliling sono sini, hanya itu yang saya cari. Saya pengen anak saya sukses, jangan seperti saya yang sekarang saya alami. Oh, bapaknya buta, nggak apa-apa. Kamu ntar sendiri juga buta. Gitu, aku bikin kembali. Kado istimewa kali ini mengkisahkan hidup dari seorang bocah yang bernama Hapsa. Usianya 7 tahun dan fisiknya tumbuh normal seperti anak lainnya. Tetapi kisah hidup Hapsa tak sama seperti anak-anak lainnya. Selain harus tumbuh di tengah keluarga yang terbilang pas-pasan, kedua orang tua Hapsa, Ipit Rosadi dan Poni, rupanya telah divonis buta sejak masih berusia dini. Bagi Hapsa, tentu berat rasanya membayangkan wajahnya yang tak dikenali oleh kedua ayah dan ibunya. Sejak Hapsa dilahirkan, kedua orang tuanya tak pernah bisa melihat pesona wajah lugunya. Akan tetapi, kondisi ini justru membuat Hapsa bisa tumbuh dengan lebih tegar. Di usianya yang masih 7 tahun, Hapsa rela menjadi penopang untuk ayah dan ibunya. Lihatlah bagaimana kesabaran Hapsa yang setia menjadi pemandu ayahnya yang berprofesi sebagai penjual kerupuk keliling. Gimana Bapak dituntun atau gimana? Hapsa megang bapaknya? Atau Bapak megang pundak atau Bapak megang tangan? Gimana? Kadang-kadang pegang tangan, kadang-kadang pegang ini. Terus suka ada yang beli? Suka ada yang beli, banyak yang beli? Iya. Tanpa mengenal rasa lelah, Hapsa setia menuntun ayahnya yang buta. Sementara itu, ayahnya, Ipit, rupanya pun merasakan hal yang sama. Kondisinya yang tak sempurna serta dipenuhi banyak beban hidup membuat Ipit khawatir lantaran tak ingin putrinya merasakan hal yang sama sepertinya. Ayahnya, Ipit Rosadi pun hanya bisa mendoakan. Ia tak ingin Hapsa merasakan hal yang sama dengan dirinya. Saya sama istri saya pengen sebelum saya mati, saya pengen anak saya itu jadi orang, nggak ngerepotin orang kayak saya. Itu aja. Makanya saya jalan keliling sono sini, hanya itu yang saya cari. Saya pengen anak saya sukses, jangan seperti saya yang sekarang saya alami. Itulah kenapa Ipit Rosadi masih berjuang menjajakan kerupuk meski buta arah. Tetapi bagaimanapun, Hapsa hanyalah seorang anak kecil. Tak hanya fisiknya yang terbatas, mentalnya pun terkadang sering diuji. Tak sekali dua kali, Hapsa mendapat sindiran karena kondisi orang tuanya. Oh, bapaknya buta, nggak apa-apa. Kamu ntar sendiri juga buta. Gitu, aku bikin kembali. Hapsa mah nggak peduli, biarin orang lain ngatain ya. Iya, Hapsa sayang sama Bapak. sayang. Bulian saya nggak ngelihat mah udah biasa sih. Dikatain buta lah sana sini, ngapain sih nggak ngelihat di rumah aja. Tidur, nggak usah jalan-jalan. Sementara itu, Ibu Hapsa, Poni, yang juga telah alami kebutaan sejak kecil, tak bisa berbuat banyak. Setiap harinya, Poni hanya bisa menghabiskan waktunya di rumah, sembari berusaha melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Tetapi itu pun sulit untuk dilakukannya. Dengan tanpa penglihatan, Poni hanya bisa melakukan sebisanya. Bahkan, sebuah peristiwa yang tak diinginkan pun terkadang sering dialami olehnya. Namun tak hanya itu saja, Ibunda Hapsa rupanya menyimpan kepedihan lainnya. Sejak beberapa tahun terakhir,
Poni telah divonis dokter menderita kebocoran jantung. Tapi sayangnya, untuk tindakan pengobatan tak pernah bisa diwujudkan. Penghasilan suami Poni sebagai pedagang kerupuk keliling dan tukang pijat tak pernah mampu membiayai. Saya sakit jantung bocor kan waktu itu. Saya serasa nyesek, terus sedikit batuk. Terus udah umur 7 bulan, udah mau deket lahiran, kok asal kecapean nyesek gitu. Ada apa? Di situ divonis jantung bocor, disuruh operasi gitu. Sampai sekarang belum operasi juga. Kenapa ibu belum operasi? Ya pertama melihat biaya, nggak ada. Kalau jantung kan nggak bisa di BPJS katanya. Terus pertama itu, yang kedua saya masih trauma kalau masuk rumah sakit itu, takut. Begitupun dengan ayahnya. Jangankan untuk berjalan, untuk sholat pun terkadang Pak Ipit kesulitan. Bahkan tidak dipungkiri, untuk sholat ke masjid pun Hapsalah yang menjadi petunjuk arah. Hapsah tuh suka khawatir nggak sih sama bapak kalau bapak jalan sendiri? Juga Apa yang Hapsah pikirin kalau bapak jalan sendiri? takut bapak jatuh kayak kemarin. Jatuh. Iya, Jatuh di mana sayang? jatuh di situ turunan. Itu bapak jalan sendiri. Iya, beliin sampo buat aku mandi. Terus Hapsah ngerasa bersalah karena bapak beliin sampo buat. Iya, aku terasa bersalah. Jadi Hapsah nggak mau kalau misalnya bapak jalan sendiri. Enggak. Ketabahan Hapsah sebagai anak dari pasangan tunarungu benar-benar diuji. Tak hanya berjuang menjadi penopang keluarga, kebebasannya sebagai anak kecil yang ingin bermain pun rela ia lupakan. Begitupun dengan Ipit dan Poni. Sebagai orang tua, mereka pun harus dipusingkan juga oleh kondisi perekonomiannya. Apalagi satu bungkus plastik kerupuk yang dibanderol senilai Rp18.000, Ipit hanya mengambil untung Rp4.000 saja. Berbagai kebutuhan mulai dari makan, uang sekolah, terus membebani pikiran Ipit dan Poni. Hingga akhirnya Ipit pun rela menjalani profesi lainnya sebagai tukang pijat untuk bisa menutupi biaya keluarga. Kenapa penghasilan bapak dari pijat Pak kalau boleh tahu? Ya nggak jelas kan, nggak jelas berapa dapatnya. Ya pokoknya belum bisa dihitung gitu. Kalau ya kadang-kadang ada yang ngasih 100.000, 30.000, ya bahkan amplop kosong ya sering kita terima. Mendengar kisah hidup dari Hapsah dan kedua orang tuanya, tim Kado Istimewa pun memutuskan untuk mengunjungi langsung kediamannya yang berada di kawasan Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Perkenalkan, saya Selva dari Trans TV. Iya, Poni. Ini benar dengan Ibu Poni? Iya benar. Oh, Pak Ipitnya mana, Bu? Ada. Mana? Pak, ini ada tamu. Oh, Bapak. Perkenalkan, saya Selva, Pak. Tapi tak taunya Ibu Hapsah rupanya menyembunyikan penyakit lain yang dideritanya. Tak disangka, ia rupanya sedang dihantui kecemasan lantaran menderita penyakit jantung. Melihat bagaimana kondisi Poni yang sedang sakit, tim Kado Istimewa pun berupaya meringankan bebannya. Seorang dokter pun didatangkan untuk mengecek keluhan yang ia rasakan.